Dalam renungan ini, kita akan memetik pelajaran dari Henokh. Henokh adalah seseorang yang bergaul dengan Allah, sehingga dia tidak mengalami kematian. Dalam Alkitab tidak disebutkan kapan Henokh bertobat, dan apa yang dilakukannya sebelum dia berusia 65 tahun. Tetapi kita dapat tahu bahwa dia mulai bergaul dengan Allah saat berumur 65 tahun. Setelah memperanakkan Metusalah, Henokh mengalami perubahan. Mungkin karena saat itu dia melihat sebuah nubuat. Arti nama Metusalah adalah pada saat kematiannya, hal itu akan terjadi. Saat memperanakkan Metusalah, Henokh mungkin mencari nama putranya dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Dan memang Metusalah mati pada tahun di mana air bah terjadi. Tentunya dalam hal ini Allah menunjukkan kepada Henokh tentang suatu musibah besar yang akan datang. Nuh mengabarkan jalan keselamatan karena Tuhan mewahyukan bahtera kepadanya. Henokh mengabarkan penghakiman karena dia menerima wahyu melalui nama anaknya. Dengan iman Nuh membangun bahtera, dan dengan iman Henokh menerima berkat dari bergaul dengan Allah. Kita perlu tahu bahwa orang berdosa, daging dan dunia akan dihakimi. Rasul Petrus menuliskan dalam 2 Petrus 3 ayat 10, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap." Bila dunia akan berakhir seperti ini, apakah kita masih akan mengasihinya? Karena kita sudah mengetahui akhir dunia, kita tidak seharusnya mengasihi dunia lagi. Henokh sadar tentang arti nama Metusalah, sehingga dia berjaga-jaga, dan akhirnya diangkat Allah. Kita akan melihat lebih detail tentang diri Henokh. Apakah Henokh bergaul dengan Allah karena situasi dan lingkungannya lebih baik dari orang lain? Tidak. Dalam Kejadian 5 ayat 22 dituliskan, "Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan." Bagaimana seseorang dapat hidup bergaul dengan Allah saat dia harus bekerja setiap hari, di mana di sekelilingnya hanya terdapat urusan-urusan pekerjaannya? Tetapi Henokh bergaul dengan Allah selama 300 tahun dan melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Henokh tidak terbebas dari tanggung jawab rumah tangganya. Hidup baru yang kita terima tidak hanya terekspresi dalam situasi yang baik dan lancar. Hidup itu dapat terekspresi dalam situasi apapun. Kita dapat hidup bergaul dengan Tuhan di dalam segala macam situasi dan lingkungan. Orang percaya dapat bergaul dengan Tuhan, bukan karena beban keluarganya yang sedikit atau tanggung jawab pekerjaannya yang ringan, tetapi karena dia dapat terbebas dari belenggu-belenggu itu. Henokh bukan hanya dihadapkan pada suatu kondisi dalam keluarga, tetapi kondisi lingkungan zaman itu juga penuh kegelapan. Pada zaman Henokh, Adam masih hidup, dan suku-suku yang berasal dari Kain masih ada. Dalam Kejadian 4 ayat 19, kita dapat melihat Lamekh mengambil 2 orang istri, yaitu Ada dan Zila. Lamekh adalah orang pertama yang melanggar hukum monogami Allah. Sejak hari itu, praktek poligami dimulai. Nama Ada berarti indah. Dia diberikan perhiasan. Saat itu wanita mulai berusaha untuk menjadi modis dengan menghias dirinya. Dalam ayat 20 dituliskan bahwa Ada melahirkan Yabal. Yabal adalah bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak.
Ini adalah kasus pertama di mana orang beternak untuk keuntungan. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan Habel. Dan dalam ayat 21 dijelaskan tentang Yubal, saudara laki-laki Yabal, yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Pada saat itu, manusia mulai memberikan diri mereka pada musik dan hiburan. Dan Sila juga melahirkan Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Para tukang tembaga dan besi saat itu membuat senjata. Saat itu berarti peperangan sudah mulai ada. Tetapi Henoh hidup bergaul dengan Allah. Bukankah hari ini manusia hidup menuruti hawa nafsu mereka, merancang-rancang untuk kaya, menyerahkan dirinya untuk hiburan dunia, dan mengayun-ayunkan senjata? Tuhan memberitahu kita bahwa pada masa seperti itu, Henoh bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Keadaan sekeliling kita sangat mirip dengan Henoh waktu itu. Dalam keadaan seperti itu, kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Ibrani 11 ayat 5 menuliskan, karena iman Henoh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henoh diangkat karena imannya, karena dia bergaul dengan Allah. Sebelum pengangkatannya, dia memperoleh kesaksian bahwa dia berkenan kepada Allah. Dia menyenangkan hati Allah, dan dia diubahkan karena imannya. Kita harus hidup dan bergaul dengan Tuhan, sehingga kita pun dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap kita harus percaya kepadanya sampai kita juga dapat terangkat. Kita juga harus memohon kepada Tuhan untuk memberi kita iman dalam pengangkatan, sehingga kita dapat percaya bahwa kita pun akan diangkat. Sungguh menakjubkan bahwa hanya Henoh yang memiliki iman seperti ini. Dia memiliki iman karena dia bergaul dengan Allah. Iman berhubungan dengan hati nurani. Bila hati nurani retak, iman akan rusak. Begitu hati nurani berlubang, iman akan bocor. Begitu iman bocor, orang itu tidak dapat terangkat. Banyak orang yang tidak dapat percaya pada pengangkatan karena mereka tidak bergaul dengan Tuhan. Bila kita bergaul dengan Tuhan hari demi hari, Tuhan akan memberikan iman kepada kita, sehingga ketika kondisi rohani kita baik, kita merasa nyaman saat berpikir tentang kedatangan Tuhan. Ini adalah satu sisi dari cerita ini. Bukan berarti kita percaya kepada diri sendiri, karena masih ada sisi lain dari cerita ini. Ibrani 11 ayat 6 menuliskan, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini membicarakan dua macam percaya. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Percaya kepada Allah berarti percaya juga dengan apa yang dikatakannya. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberi upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di sini kita melihat dua langkah iman Henoh. Pertama, dia percaya bahwa Allah itu ada. Dan yang kedua, dia mencari hadirat Allah dan percaya bahwa Allah akan memberikan upah kepadanya. Inilah sebabnya mengapa Allah mengganjar pencariannya dengan pengangkatan. Pernahkah kita berdoa agar Tuhan melepaskan kita dari kesengsaraan besar yang akan datang?
Lukas 21 ayat 36 menuliskan, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Banyak orang yang mengira bahwa dalam perikop ini, Tuhan akan melepaskan mereka yang berjaga-jaga dan memohon setiap saat dari kesengsaraan besar yang akan datang. Tetapi bukan hal itu yang dikatakan perikop ini. Ini adalah sebuah doa yang memohon dalam kewaspadaan setiap saat, agar Tuhan melepaskan kita dari kesengsaraan besar yang akan datang. Ini juga merupakan doa Henokh. Mereka yang berdoa dengan cara ini akan diangkat. Karena itu, kita yang menanti-nantikan Tuhan, kita perlu dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan untuk melepaskan kita dari kesengsaraan besar yang akan datang. Hari demi hari, kita harus percaya bahwa pengangkatan itu kian dekat. Kita harus memiliki perilaku yang baik, agar hati nurani kita tidak menghukum kita, dan agar kita dapat dengan sepenuh hati menunggu pengangkatan. Sekarang adalah waktunya bagi Tuhan untuk mempersiapkan Henokh berikutnya. Bila kita tidak pernah mendoakan perkara ini, kita harus mulai berdoa sampai Tuhan menjawab kita. Tentang bergaul dengan Tuhan, sangat baik bila kita memiliki permulaan yang baik, dan sangat baik juga bila kita memiliki kelanjutan yang baik. Tetapi yang paling penting, kita harus memiliki akhir yang baik. Banyak orang mulai dengan bergaul dengan Allah, tetapi sayangnya mereka tidak dapat masuk ke dalam kemuliaan. Banyak orang yang takut dan gentar saat mendengar tentang kesengsaraan besar dan penghakiman, tetapi mereka tidak memiliki akhir yang baik. Pengangkatan bukanlah sebuah peristiwa sejarah yang terjadi seketika, melainkan hari demi hari. Kita harus bergerak semakin maju ke suatu tahap untuk terangkat, di mana kita berjalan bersama Tuhan menuju kemuliaan. Seseorang melewati tahap demi tahap sampai akhirnya masuk ke dalam kemuliaan. Sering kita merasa sangat sulit untuk taat dalam beberapa hal. Tetapi semakin diri kita mati, hidup Tuhan akan semakin penuh di dalam kita. Dan semakin kita bergerak maju menuju pengangkatan. Henokh bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan selama 300 tahun. Saat tiba waktunya dia terangkat, dia telah mengenal Allah dengan baik. Bila kita tidak pernah bergaul dengan Tuhan, saat kita tiba di surga, kita akan menemukan Tuhan sangat asing bagi kita. Kita harus berjalan bersama Tuhan hari demi hari, langkah demi langkah, sampai kita dikuduskan sepenuhnya. Kiranya kita dapat beroleh belas kasihan Tuhan, sehingga kita dapat hidup dan berjalan bersama Tuhan seperti Henokh. Tuhan memberkati.